Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Ada pertanyaan tentang seputar darah haid. Pertanyaannya tentang batas maksimal darah itu disebut sebagai darah haid. Karena terkadang kondisi seorang wanita, jadwal haidnya itu tidak teratur. Kadang dia 7 hari atau lebih daripada itu. Maka dalam hal ini para ulama telah menjelaskan bahwa memang darah haid itu adalah darah yang terkadang terjadi tidak sesuai dengan waktunya, kadang lebih daripada batas kebiasaan seorang wanita, yang mana biasanya seorang wanita haid itu 7 hari normalnya, terkadang ada yang melebihi daripada waktu tersebut. Maka para ulama menyebutkan maksimal dari batas haid adalah 15 hari. Ya, maksimalnya adalah 15 hari. Sehingga ketika kondisi seorang wanita haid kebiasaannya itu 7 hari, kemudian dia sampai 8 hari, 9 hari, 10 hari, maka itu masih disebut sebagai darah yang haid, sebagai darah haid. Adapun ketika dia lewat dari 15 hari, ya, ketika dia haid sampai hari ke-16, maka para ulama mengatakan hari ke-16 ini sudah tidak disebut sebagai darah haid, sehingga dia telah dikenakan kewajiban untuk kembali sholat, dan ketika Ramadan maka dia tetap diwajibkan untuk kembali berpuasa. Hal ini disebutkan oleh Syekh Bin Baz rahimahullah. Beliau mengatakan maksimal waktu haid bagi seorang wanita adalah 15 hari, dan ini pendapat jumhur para ulama. Mayoritas para ulama menyebutkan maksimal haidnya seorang wanita adalah 15 hari. Adapun setelah 15 hari, maka darah yang keluar itu bukan disebut darah haid, tapi itu adalah darah istihadah. Darah istihadah apa? Darah istihadah adalah darah yang keluar dikarenakan adanya pembuluh darah yang pecah di dalam rahim, area rahim seorang wanita. Sehingga juga ciri-ciri dari darah istihadah ini berbeda dengan darah haid. Kalau darah haid itu dia lebih gelap, sementara darah istihadah ini dia lebih cenderung terang warnanya. Kemudian juga dari segi baunya, darah istihadah ini berbeda dari darah haid. Dari itu ciri-ciri fisik, ciri-ciri zat perbedaan antara darah istihadah dan darah haid. Sehingga para ulama menyebutkan di awal tadi bahwasanya ketika lebih daripada 15 hari, maka seorang wanita sudah dianggap tidak haid lagi. Dia tetap wajib kembali mengerjakan sholat ataupun puasanya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, pernah datang seorang wanita yang bernama Fatimah binti Abu Hubaish. Beliau datang kepada Rasulullah SAW dan mengadukan permasalahannya tentang seputar darah yang terus keluar. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kemudian wanita tadi dia bertanya, "Ya Rasulullah, apakah saya boleh meninggalkan sholat dalam kondisi darah ini terus mengucur dan mengalir?" Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Tidak, ya, tidak boleh ditinggalkan." Kenapa? "Innama dzalika irqun wa laysa bihaidin." Karena darah yang keluar setelah waktu yang telah ditentukan tadi adalah darah penyakit, bukan darah haid lagi. Ya. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan dalam hadisnya, "Fa akbalat haidatuki fada'is shalah." Kalau datang masa haidmu maka tinggalkan sholat, tidak apa-apa. Tapi ketika masa haid itu telah selesai, wa idza adbarat faghsili anki dam. Kalau masa haid itu telah berlalu, maka kata Rasulullah SAW segera mungkin untuk bersuci kembali, untuk mandi, kemudian summa sholli, kemudian sholatlah kembali. Dari sini, dari hadis yang disebutkan oleh para ulama ini menyebutkan bahwasanya maksimal darah haid seorang wanita adalah 15 hari. Sehingga ketika ada seorang wanita yang keluar darah lebih daripada 15 hari, maka hari selanjutnya tidak disebut darah haid, namun itu adalah darah istihadah, dan dia telah kembali wajib untuk sholat dan menunaikan puasa ketika dia wajib mengerjakan puasa. Namun ada tambahan catatan untuk darah istihadah ini. Darah istihadah ini ketika dia masih keluar, untuk para wanita muslimah, jika dia ingin hendak sholat, maka dia wajib untuk berwudu setiap kali 1 waktu sholat. Ya, misalkan dia
berwudu untuk sholat maghrib, maka wudunya itu dipakai untuk sholat maghrib dan sholat sunnahnya. Meskipun dia nanti tidak batal dari maghrib sampai isya, dia tidak boleh memakai wudu yang maghrib untuk sholat isya. Nah, dia harus berwudu lagi. Jadi satu wudu untuk satu waktu sholat. Di situ dihitung sholat sunnahnya dan sholat fardunya. Jadi buat wanita muslimah yang keluar dari istihadah, dia diwajibkan untuk berwudu setiap kali satu waktu sholat. Barakallahu fikum.